itu bisa diredam. Prinsip selanjutnya kita akan bicara mengenai prinsip negosiasi. Yang pertama, negosiasi itu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah. Artinya, kita memusatkan perhatian pada masalah yang dihadapi dan akan membantu kita mencapai negosiasi dari memusatkan perilaku atau kepribadian lawan Anda. Yang lebih parah lagi apabila tidak. Kadang begini, kalau kita tidak suka sama orang yang sedang berunding dengan kita, itu akan mempengaruhi mood kita. Tapi negosiasi tidak menginginkan hal seperti itu. Pisahkan perasaan pribadi kita dengan masalah yang akan kita selesaikan. Prinsipnya seperti itu. Jangan kemudian kita melihatnya kita nggak suka, aku nggak suka sama dia, tapi faktanya kita itu bersengketa sama dia, tapi bagaimana kita mencari jalan yang baik, yang halus untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan dikaitkan masalah pribadi dengan masalah dalam kalau kita bernegosiasi. Kemudian yang kedua, prinsip dari negosiasi itu fokus pada kepentingan, bukan posisi. Artinya begini, karena win-win solution yang dicari adalah bukan posisi siapa yang menang, siapa yang kalah, kan begitu. Jangan terjebak pada anggapan bahwa orang yang sedang Anda hadapi berposisi sebagai musuh Anda. Cari kesamaan yang mungkin untuk dibawa ke dalam kesepakatan. Nah ini kalau di pengadilan yang diposisikan kan mungkin kesannya sebagai musuh, lawan, karena kita mencari win and lose. Tapi di dalam ADR yang dicarikan win-win solution. Seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan bahwa kita harus merangkul pihak yang sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan kita. Kemudian prinsip negosiasi selanjutnya bisa membuat pilihan-pilihan sebelum membuat keputusan. Jadi di proses negosiasi itu tidak kemudian langsung selesai teman-teman, ada pilihan-pilihan yang bisa membantu untuk kita menyelesaikan masalah itu dan membuat keputusan. Buat beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil sehingga Anda tidak terkurung oleh satu solusi saja. Lalu dari beberapa pilihan itu dibuat strategi sebelum memulai negosiasi dan membuat keputusan. Ada plan A, plan B, plan C. Jadi jangan terfokus pada plan A saja, pada penyelesaian A saja, tapi kita mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan masalah itu sebelum kita mengambil keputusan dalam proses negosiasi. Kemudian prinsip negosiasi selanjutnya adalah hasil yang didasarkan itu pada kriteria objektif, harus objektif. Jadi sebelum membuat keputusan itu sangat penting bagi para pihak untuk membuat kriteria yang objektif. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kita tidak boleh subjektif, tergantung dari pemikiran keegoisan pemikiran kita sendiri. Tidak seperti itu. Karena yang dicari di dalam prinsip negosiasi itu adalah kepentingan bersama, artinya memuaskan baik diri kita maupun pihak yang bersengketa dengan kita. Tentunya kita harus berpikir objektif. Jadi untung ruginya itu benar-benar ditimbang. Dan kita perlu ingat bahwa segala sesuatu itu, ini penting teman-teman untuk diingat bahwa segala sesuatu itu sebenarnya dapat dinegosiasikan. Dapat kita negosiasikan bagaimana kita mencari yang terbaik untuk masalah itu. Jangan menyempitkan topik sebuah negosiasi pada satu topik saja. Kita harus mengembangkan, membuat pemikiran kita terbuka, luas. Kembangkan sebanyak mungkin hal-hal atau ide-ide pokok tentunya yang dapat dinegosiasikan. Dan jangan lupa dari ide-ide itu segera bagaimana menciptakan ide pokok yang baru lagi kala Anda dan kala kita dan anggota kelompok lainnya mengalami jalan buntu. Itu tadi kembali, jadi ada plan A, plan B, plan C, bagaimana yang terbaik untuk masalah kita. Dan memang segala sesuatu itu kan sebenarnya bisa diselesaikan ya, terutama kalau kita negosiasikan, kita negokan dengan pihak lain yang ingin bernegosiasi dengan kita itu dengan cara-cara yang baik dan enak. Kemudian kristalisasikan visi Anda mengenai kesepakatan tersebut. Jadi kan kita sudah bernegosiasi, kemudian kita
sampai pada kesepakatan. Bikin visi, yang kemudian visi itu bisa kita kristalisasikan. Pihak yang dapat memvisualisasikan hasil akhirnya umumnya merupakan pihak yang memimpin jalannya perundingan. Artinya dia akan menjadi leader, kemudian akan memimpin bagaimana jalannya negosiasi itu ketika di awal sudah menemukan visi yang sama. Visi yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang bagaimana tujuan untuk negosiasi kita ini ingin menghasilkan apa. Nah, kemudian dalam negosiasi kita juga perlu menyiapkan segala sesuatunya, preparing. Informasi adalah kekuatan. Jadi dalam negosiasi itu yang namanya informasi akan menjadi kekuatan. Kita harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan sebelum kita melaksanakan negosiasi, supaya kita yakin bahwa kita memahami betul nilai dari perundingan atau negosiasi yang akan kita lakukan. Ingat, sangat sedikit perundingan yang mulai seketika juga pada saat pihak lawan sudah tiba di meja negosiasi. Artinya begini, kita betul-betul harus prepare. Dalam negosiasi itu kan kita ingin yang terbaik ya, untuk kepentingan bersama. Segala informasi yang diinginkan dari masalah yang akan kita hadapi perlu kita cari dulu, supaya kita bisa mencari ide-ide plan A, plan B, plan C itu tadi. Kemudian yang paling penting juga dalam negosiasi itu mengajukan pertanyaan. Jadi kalau dalam kita sudah duduk bersama, kita siap bernegosiasi, maka kita misalkan tidak jelas atas sesuatu yang disampaikan oleh pihak yang lain, kita bisa bertanya. Kan katanya kalau malu bertanya sesat di jalan lah, apalagi ini di meja negosiasi yang memang situasinya enak. Jangan dibuat panas dulu. Ingat, lawan kita bukan musuh, tapi kita harus merangkul. Ini kan tips ya, tips. Ingat, jangan jadikan pihak kita sebagai lawan. Kita rangkul sehingga nanti akan memenuhi kesepakatan yang kita inginkan. Jadi perjelas informasi yang tidak Anda mengerti. Tentukan itu baik untuk kebutuhan implisit atau eksplisit dari pihak lawan. Jadi jangan malu bertanya. Kemudian mendengar. Dalam negosiasi kita membutuhkan kesabaran. Kesabaran apa? Mendengar. Karena dari mendengar itu, ketika Anda mendengar sesuatu yang baik, Anda tidak hanya akan mendapatkan ide-ide baru untuk menciptakan hasil win-win solution itu tadi, tapi juga bisa membuat lawan bicara Anda merasa bahwa mereka diperhatikan, dihargai, kan begitu. Jadi memang di dalam negosiasi ini penting mengeluarkan aura yang positif. Jangan mangkel dulu, coba aura negatifnya dibuang dulu lah. Kita ini kan, sekali lagi saya sampaikan, negosiasi itu adalah proses yang halus banget, dengan cara-cara yang baik. Jadi kita mendengar. Dari mendengar itu kita akan mendapatkan ide-ide yang baik, yang baru. Dan dengan mendengar ini kita juga bisa membuat kita dapat mencari dan apa sebetulnya yang menjadi keinginan dari lawan bicara kita, dari pihak lain itu. Oh, posisi saja nih, sebenarnya apa yang diinginkan olehnya. Sebentar, saya dengarkan dengan baik dulu. Jadi jangan buru-buru kemudian kita memotong. Dalam negosiasi ini kalau kita menggambarkan ya, membayangkan, ayel-ayelan itu ada nggak, Bu? Nah, kalau kita sudah memenuhi apa yang saya sampaikan itu tadi, insya Allah tidak akan terjadi ayel-ayelan. Malah kalau terjadi ayel-ayelan pada emosi, tidak akan sampai pada keputusan yang baik dan bersama yang diinginkan. Yang ada malah ini sudah mental apa, sudah nggak ada solusi. Kemudian dalam negosiasi mendengar itu, kalau kita berasumsi bahwa lawan itu tadi membutuhkan hal yang sama-sama ngotot, maka apa yang kita lakukan? Kita segera dapat menempatkan diri kita sedemikian rupa untuk dapat memenangkan negosiasi tersebut. Memenangkan dengan cara apa? Itu trik tips negosiator. Kita harus mempunyai keahlian. Nah, keahlian memahami orang lain itu yang penting. Mengambil hati, lobbying, dan lain sebagainya. Nanti podo-podo ngotot terus gimana hasilnya nanti kan gitu. Kemudian
dalam negosiasi kita juga harus menentukan target untuk kesepakatan-kesepakatan yang akan kita buat. Definisikan tingkat penerimaan minimum untuk setiap kesepakatan. Jadi kalau kita tidak cukup jelas pada tujuan kita, maka kita berakhir dengan hanya dapat bereaksi pada proposal atau yang ditawarkan oleh lawan kita, kan begitu. Kemudian targetkan aspirasi kita setinggi mungkin. Jadikan pendapat atau aspirasi kita akan menjadi satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan hasil akhir dari perundingan tersebut. Kita yang mengambil alih gitu loh, kita yang mengambil alih. Jadi kita dapat mentargetkan target kita setinggi-tingginya, semudah untuk menargetkannya pada tingkat yang rendah. Jadi kita yang mengambil kendali sehingga lawan itu percaya dengan kita. Kemudian dalam negosiasi kita bisa mengembangkan pilihan-pilihan dan strategi. Orang-orang yang sukses, terutama dalam proses negosiasi seperti ini ya, adalah mereka yang memiliki sejumlah alternatif pilihan-pilihan yang bisa diterima. Dalam hal tersebut, negosiator yang sukses adalah mereka yang memiliki strategi yang banyak dan baik sehingga bisa mengubah pilihan-pilihan mereka menjadi kenyataan. Jadi kita diberikan ilmu untuk menjadi negosiator yang unggul. Kita diberikan bekal awal bagaimana untuk menjadi negosiator yang ulung. Karakter dan lain sebagainya, prinsip harus dipegang teguh, harus dihadapi. Harus dipelajari. Kemudian dalam negosiasi ini juga pikirlah layaknya seekor dolphin. Apa itu dolphin? Lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan laut yang bersahabat, yang baik. Dolphin adalah satu-satunya hewan yang dapat berenang di dalam laut yang penuh dengan hiu. Hiu ini kan garang ya, dia termasuk hewan laut yang ganas. Jadi dia itu bisa berenang di dalam laut yang penuh dengan hiu sebaik di dalam lautan yang tenang. Karena dolphin itu, lumba-lumba adalah hewan yang tenang, yang baik dan bersahabat. Lumba-lumba itu mampu mengadaptasikan strategi-strateginya dan kebiasaannya pada lawan mereka. Jadi bagaimana mungkin dia bisa berenang beriringan dengan ikan hiu? Padahal ikan hiu itu ganas. Nah, bahkan ketika berunding dengan hiu, ini bukan maksudnya Anda harus berunding dengan hiu, tidak, tapi kita menganalogikan, memposisikan sebagai lumba-lumba. Jadi ketika kita berunding dengan hiu, maka kita masih memiliki pilihan bahwa Anda dapat berjalan menjauhinya. Pinter, lumba-lumba itu adalah hewan yang pinter. Jadi negosiator yang ulung adalah negosiator yang pinter, layaknya lumba-lumba, kan begitu. Kemudian ini juga penting, jujur dan adil. Sifat jujur dan adil ini adalah sifat baik yang sebenarnya melekat kepada setiap diri manusia. Hanya manusia itu mau memposisikan jujur dan adil itu seperti apa. Karena dalam hidup ini dunia itu berputar. Roda itu akan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tujuan yang ingin dicapai di dalam menciptakan hasil win-win solution dalam negosiasi adalah supaya kedua belah pihak merasa bahwa kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing telah tercapai, sehingga mereka berkenan untuk datang lagi dan melakukan perundingan yang lainnya, kan begitu. Jadi kalau kita jujur, kemudian kita adil, maka lingkungan itu akan percaya pada kita dan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan win-win solution itu tadi. Ini penting ya, jujur dan adil. Kemudian jangan pernah menerima penawaran pertama. Seringkali pihak lawan itu akan memberikan penawaran yang menurut mereka pasti Anda tolak kalau hanya untuk melihat seberapa kuat pemahaman Anda. Kita jangan terfokus, terkecoh dari penawaran pertama. Oh iya, saking baiknya, saking bagusnya penawaran dari pihak lawan, mau kita terima saja. Tidak, kita perlu untuk mempertimbangkan penawaran-penawaran selanjutnya. Rundingkan dengan kekuatanku atau kuasa jika memungkinkan. Maksudnya apa? Jika hal tersebut tidak mungkin, setidaknya kita bisa menciptakan penampilan yang berkuasa. Jadi jika pihak lawan berpikir bahwa Anda tidak memiliki alasan yang cukup untuk mentolerir di luar tuntutan Anda, maka pihak lawan tentunya akan enggan melakukannya. Buat
penampilan kita yang berkuasa itu, yang sebagai nahkoda dalam negosiasi itu bisa meyakinkan pihak lawan. Dan temukan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Jangan terlalu cepat menyerah dan mengakui konsensi sebagai sebuah konsensi. Menyerah terlalu dini akan membuat lawan bicara Anda beranggapan bahwa Anda akan menerima hal-hal lainnya di luar tuntutan Anda. Jadi kita perlu tahu ya apa yang diinginkan oleh pihak lawan, kita cari dulu. Negosiasi itu jangan sekali ketemu selesai, tidak. Kita akan membutuhkan negosiasi-negosiasi selanjutnya. Nah, kemudian ada kooperatif dan bersahabat. Dalam negosiasi itu hindari sikap menjilat atau terlalu frontal yang seringkali menggagalkan negosiasi. Jujur adil itu tadi kan menjadi bekal. Kemudian buang itu sikap-sikap yang negatif, sikap menjilat, kita terlalu frontal. Kita harus kooperatif, kita harus bersahabat dengan lawan kita. Jadi supaya kita bisa selanjutnya tetap dengan perundingan-perundingan yang negosiasi-negosiasi yang tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan gunakan kekuatan kompetisi. Kompetisi di sini maksudnya seseorang yang berpikir bahwa untuk berkompetisi bisnis dengan Anda adalah sesuatu yang penting dan akan berkenan untuk memberikan lebih dari apa yang mereka maksudkan pada mulanya. Jadi kekuatan kompetisinya bukan untuk saling menjatuhkan, tapi justru di sini adalah kompetisi yang fair, kompetisi yang baik, yang menguntungkan. Kompetisi itu kan memang sebuah permainan ya, tapi dalam negosiasi tidak seperti itu. Jadi bagaimana nanti lawan itu berkenan memberikan apa yang lebih dari apa yang diinginkan. Pokoknya ini tadi kita membahas negosiasi di awal ini, bagaimana kita bisa menjadi negosiator yang unggul dengan karakter-karakternya itu tadi, prinsip-prinsip negosiasi, dan di awal kita pahami definisi negosiasi seperti apa. Saya ingin Anda memahami materi ini dengan membuat tugas untuk Anda di rumah, untuk para mahasiswa saya tercinta, tugas membuat draft negosiasi dari apa ya materi hari ini. Anda seolah-olah bernegosiasi dengan pihak yang lain, tema bebas, ingin bernegosiasi seperti apa, tapi di dalam draft negosiasi itu masukkan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Anda mengaplikasikan materi hari ini, mempraktekkan dengan membuat draft negosiasi. Saya ingin nanti di mata kuliah ADR ini sebenarnya output yang saya inginkan di akhir kita bisa berpraktek bersama. Bagaimana cara kita menyelesaikan sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Nanti kita gagas bersama. Oke? Terima kasih teman-teman. Ini adalah materi yang disampaikan saat ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya dengan lebih mudah dengan adanya video pembelajaran seperti ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, tetap bersama saya di mata kuliah ADR. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.